Tuntung Pandang. Siaran ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dalam program yang dinamakan Badata, yaitu belajar dari radio Tuntung Pandang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar muatan materi PPKN kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sehat, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Sebelum Ibu akan memperkenalkan diri dulu, nama Ibu adalah Raini Kurniawati SPD. Ibu bertugas sebagai guru di UPTD SDN 1 Angsau, dan di sini Ibu sebagai moderator. Telah hadir juga bersama kita Ibu Misdah Rianti SPD selaku Kepala UPTD SDN 1 Angsau dan Ibu Lutfiah Hakasa SPD sebagai guru kelas 6 dan pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Misdah dan Bu Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu semua. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah kabar baik ya Bu Pia ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali untuk bergabung dengan radio Tuntung Pandang. Tetap sehat dan semangat ya tentunya setelah melalui hari yang begitu menakjubkan minggu kemarin. Luar biasa terjadi di bumi Borneo kita ini, banjir, longsor, jembatan runtuh, sangat membuat kita sedih, shock luar biasa. Kejadian itu seperti berlangsung bersamaan ya. Semoga peristiwa alam seperti yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Gimana Bu Misdah? Sudah surut air di rumah Ibu? Alhamdulillah Ibu, jadi kemarin kami juga terdampak banjir, keluarga juga terdampak di Gambut. Alhamdulillah air sudah kering. Mudah-mudahan masyarakat kita yang terdampak banjir, terutama di hulu sungai, Banjarmasin, Banjarbaru, dan juga di Plehari tentunya yang masih banyak tinggal di pengungsian. Ini mudah-mudahan cepat kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan rasanya masih belum lega. Kenapa suasana kita masih berduka? Karena saudara-saudara kita yang juga meninggal karena akibat bencana ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga mereka-mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan yang ditinggalkan juga kita diberi kesabaran dan ketabahan untuk menghadapinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu keadaan kami untuk banjir kemarin. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ini harapan kami. Amin ya amin. Betul. Iya benar sekali Bu Misdah, melihat keadaan secara langsung juga melalui media sosial, banyak rumah yang larut, hancur, tenggelam, harta benda sudah entah kemana, bahkan nyawa menjadi taruhannya ya Bu. Betul sekali, banyak ini sekali. Korban-korban kita yang kemarin beritanya, terutama di daerah-daerah kita Kecamatan Plehari sendiri. Iya. Nah, ini mungkin tahun terberat ya Bu ya, selama kita sendiri tinggal di bumi Borneo ini. Iya, alhamdulillahnya banyak sekali bantuan yang langsung bergerak. Posko penerima sumbangan baju, selimut, kebutuhan pokok, bahkan dapur umum untuk memasak seakan tanpa dikomando langsung bergerak membantu masyarakat yang terkena dampak banjir. Jiwa sosial. Iya, benar sekali. Kita Kita tidak perlu ya bersusah payah mencari posko bantuan banjir karena jarak dekat saja sudah bisa ditemukan. Alhamdulillah. Bahkan relawan dengan ringan hati menyusuri TKP untuk langsung menyuplai bantuan dari warga kepada korban banjir. Iya, berarti kita patut berbangga juga Pak ya, di samping dengan kesedihan yang ada, tapi kita juga patut membanggakan warga-warga masyarakat kita, terutama di Kalsel. Saling bahu-membahu mereka. Terlihat sekali masyarakat kita yang terdampak bencana sudah mendapat beberapa bantuan, terutama juga dari pemerintah langsung ya. Datang mereka mengetahui bagaimana daerah kita, bagaimana statusnya menjadi darurat banjir kemarin. Ini kemarin beritanya juga bukan berita ya, kenyataannya kita kedatangan tamu istimewa, orang nomor 1 di Indonesia ya, yaitu Presiden kita Insinyur Haji
Joko Widodo bersama kemarin Menteri PUPR ya. Iya. Beliau Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Beliau kemarin memantau langsung keadaan kita. Mudah-mudahan dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintahan kita langsung dari pemerintah pusat, harapan kita adalah apa-apa yang terjadi akibat bencana ini mudah-mudahan cepat diperbaiki, sehingga aktivitas kita berjalan baik, terutama roda perekonomian kita ya Bu ya. Amin. Iya, betul sekali. Ya, ada hikmah Bu di balik suatu kejadian ya Bu Pia, Bu Misdah. Kita akan lebih bersyukur dengan keadaan alam yang baik-baik saja. Semoga jembatan yang ambruk kemarin itu bisa secepatnya diperbaiki agar bantuan bagi korban banjir juga cepat tersalurkan dan kegiatan ekonomi masyarakat kita seperti menyuplai bahan makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari bisa berjalan dengan lancar. Betul. Iya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Ingat pesan Mama ya Bu. Betul. 3M ya. Jangan kita ingatkan terus itu. Iya, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menjaga jarak walaupun saat seperti ini. Kita menjaga jarak itu sangat sulit sebenarnya ya Bu. Dalam keadaan, apalagi para korban yang tinggal di pengungsian. Dan kami berdoa juga semoga tetap dalam kondisi yang sehat, kuat, amin, ya dan Allah. kita semua lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Semoga bencana ini lekas berlalu. Amin. Iya. Wah, sampai larut dalam suasana nih Bu kita. Lupa materi kita, tapi kita menyemangati teman-teman kita dan anak-anak kita yang masih dalam keadaan benar sekali. Berduka. Baiklah Bu Pia dan Bu Misdah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu muatan PPKN tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6 sekolah dasar yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya maupun para pendengar setia Radio Tuntung Pandang Playhari. Salam badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Semangat terus belajar ya anak-anak, walaupun belajar dari rumah kembali dilakukan di semester 2 ini, Ibu berharap kalian akan selalu aktif, kreatif, inovatif, semangat dan bahagia. Amin. Hari ini kita belajar muatan materi PPKN kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. KD 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. KD 4.2 melaksanakan kewajiban menegakkan aturan dan menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali apa makna dari hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang semestinya kita terima. Hak kita sebagai warga negara Indonesia sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Indonesia. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali apa makna dari hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang semestinya kita terima. Hak kita sebagai warga negara Indonesia sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Beberapa contoh hak warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang antara lain: yang utama yaitu hak untuk hidup, kemudian hak beragama, berpendapat, dan menerima pendidikan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling keterkaitan. Seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajibannya yang dimilikinya. Ya, benar sekali Bu Pia. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Kita mulai dari contoh anak nih Bu Pia. Apa saja hak yang dimiliki oleh seorang anak? Tapi tunggu dulu Bu Pia.
jawabannya kita tunggu dulu setelah yang mau lewat ini. Iya, benar sekali. Di masa pandemi COVID-19, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Alhamdulillah kita kembali lagi ya Bu Pia, Bu Misda. Selamat Iya. bergabung kembali. Bagi yang baru saja stay tune di 102,3 FM Radio Tuntung Pandang Plehari, kita lanjut lagi ya Bu Misda, Bu Oke. Pia. Iya. Iya. Nah, apa saja tadi Bu yang dimiliki oleh anak menurut pendapat Bu Pia? Oh, sebelum saya menjawab menurut pendapat saya sendiri, hak anak itu banyak tercantum di undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, saya sebutkan sebagian saja ya, karena sangat banyak sekali. Mungkin ini ada 2 poin yang saya sebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya Bu Reni. Iya. Bisa carilah di bak Google aja kali ya, supaya kita hemat waktu juga ya kan. Iya. Kalau Iya, menurut benar. saya, hak anak itu sangatlah banyak. Di antaranya hak untuk hidup tentunya ya, karena itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Kemudian hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak Iya. untuk mendapatkan pendidikan. Nah, Betul itu penting sekali, sekali iya, karena penting walaupun itu. di masa pandemi ini anak-anak tetap berhak mendapatkan pendidikan. Iya. Terutama ya kita berusaha seperti ini walaupun tidak bisa secara langsung, bisa Iya. melalui radio. Iya, alternatif ya, Bu. Iya, banyak Untuk sekali belajar. alternatif. Kemudian Iya. yang terakhir yang menurut saya itu hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, tapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Mungkin Ibu Misda bisa menambahkan lagi. Ya. Oke, iya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Pia tadi. Jadi anak-anak ibu bahwa hak-hak anak-anak itu sebenarnya sangat banyak dan ini pun sudah tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau dibacakan itu memang tidak cukup kayaknya waktu kita. Ibu harap anak-anak ibu bisa mencari lebih banyak lagi pengetahuan materi yang berhubungan dengan hak-hak anak dan terutama hak dan kewajiban ya untuk materi hari ini. Jadi anak-anak ibu, hak anak itu sebenarnya hampir sama saja dengan hak orang dewasa. Namun ada hak yang paling mendasar sebenarnya pada anak-anak kita. Di samping perlakuan adil di dalam hukum itu sama dengan orang dewasa ya kan? Iya, betul. Kemudian hak menggunakan fasilitas umum, juga hak kesehatan dan hak mendapatkan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan tadi yang paling utama adalah hak anak itu pada usia sekarang, apalagi di masa sekolah, anak-anak kita itu perlu mendapatkan hak kasih sayang sekali. dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan. Itu sepertinya hal utama yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita adalah kasih sayang kita. Nah, seperti yang dijelaskan tadi Bu Pia. Iya. Nah, kata Bu Pia di umur anak-anak dia 11 tahun ke bawah itu kasih sayang itu akan membentuk mereka menjadi pribadi yang berkarakter, yang baik. Nah, itu harapan kita ya Bu Pia ya. Iya, benar sekali Bu Misda. Karena masa-masa seusia sekolah dasar ini adalah pembentukan karakter yang nantinya akan membentuk sifat anak. Akan seperti apa di masa depannya. Jadi kesempatan bagi orang tua nih, apabila Iya. sikap anak kurang baik, cepat
langsung ditegur dengan cara yang baik tentunya dan penuh kasih sayang. Karena apabila dibiarkan saja atau malah ditertawakan, biasanya kan lucu nih kayaknya nih, padahal itu salah. Nah, dianggap lelucon, menjatuhkan karakter mereka ya Bu ya, sehingga mereka nanti akan menjadi down akhirnya karena hak-hak mereka merasa tidak terpenuhi. Benar biasanya sekali. suara-suara mereka tidak didengarkan, padahal menurut kita itu hal sepele, tetapi bagi anak-anak itu adalah hal yang paling penting bagi mereka. Mereka juga ingin didengar seperti kita sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita orang tua yang salah mengerti dengan tingkah pola mereka. Betul sekali. Itu juga akan mempengaruhi sikapnya di masa yang akan datang. Betul. Kita lihat kan sekarang ini banyak aplikasi di gadget yang sangat tidak mendidik, tapi sekarang ini malah jadi viral. Dan yang parahnya lagi, balita pun ikut dijadikan tokoh dalam aplikasi tersebut ya kan, seperti hiburan. Mungkin kalau yang baik bisa lah ya jadi hiburan, tapi kalau sudah mengarah kepada sikap yang tidak sopan, tidak seharusnya ditonton, apalagi untuk anak-anak. Alangkah lebih baiknya orang tua memantau anak yang sekarang ini kayaknya lebih sering memegang HP ya. Itu dampak pembelajaran daring masuk. Mudah-mudahan dampaknya bisa kita kurangi nanti. Dulu kan kalau megang HP nggak belajar. Nah, sekarang kalau nggak megang HP berarti nggak belajar. Kebalikannya nih. Terbalik sudah. Waduh, semakin menarik nih materi kita hari ini. Tapi sebentar Bu Pia, ada yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Itu bisa Ibu jelaskan mungkin dengan contoh yang sederhana, Bu Pia, silahkan. Mantap nih Bu Reni. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita sebagai warga negara tidak boleh hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban kita. Contoh nih, sebagai siswa tadi sudah disebutkan berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan, yaitu belajar. Mengapa? Karena siswa itu harus belajar agar pendidikannya semakin bagus dan pemenuhan kompetensi intinya bisa diserap dengan baik. Benar sekali. Ada lagi Bu. Ada lagi ini manfaat dari pemenuhan hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, jika dilaksanakan dan seimbang, maka tidak akan merugikan pihak lain, mungkin pastinya seperti itu. Misalnya nih, warga negara itu berhak mendapat penghidupan yang layak. Kemudian pemerintah juga berusaha menyediakan lapangan kerja kan sekarang ini. Maka warga negara tersebut wajib bekerja dengan maksimal, rajin, penuh tanggung jawab. Nah, artinya apa ya? Saling menguntungkan seperti itulah. Namun dari pihak-pihak penyedia lapangan kerja juga ini mendapat timbal balik dari baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Intinya itu tadi, pemenuhan dan hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan seimbang ya Bu ya. Jadi kita jangan hanya menuntut hak kita sementara kewajiban kita juga belum dilaksanakan. Semakin banyak seperti itu ya Bu. Apa dengan kewajiban tapi pengen ini pengen cuma itu, menuntut hak ya Bu ya. Kewajibannya lupa dijalankan. Betul sekali. Itulah manusia kadang seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti itu ya. Nah, makanya itu Bu ya, perlu ditanamkan pendidikan karakter ini ya, sejak dini. Nah, jadi Bu Pia, jadi Bu Misdah ya, kita ini sebagai warga negara itu mendapatkan pekerjaan dan rezeki untuk keluarganya dan kewajibannya juga bekerja dengan baik ya Bu Pia ya. Jadi setelah bekerja kita akan mendapatkan hak kita, biasa seperti itu. Bagi orang dewasa seperti itu ya. Untuk anak-anak kita kalau mau menuntut hak, laksanakan dulu kewajibannya. Mau dapat nilai, apa yang harus dikerjakan dulu tuh? Tugasnya. Mau dapat nilai bagus, mau dapat hadiah, mau berprestasi, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Gimana itu? Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa memahaminya ya. Silahkan tuntut nilai kalian, tuntut hak kalian, tuntut mau dapat hadiah dari bu guru boleh. Yang penting laksanakan dulu kewajibannya. Insya Allah guru-guru kita juga akan memikirkan berikan fasilitas yang terbaik. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Wah, ini baru pembahasan hak ya Bu ya. Nah, kita sudah bisa menelaah nih apa yang dimaksud tadi dengan kewajiban. Karena sebenarnya hak dan kewajiban itu sudah dipelajari dari sekolah dasar kelas rendah. Kelas 2 itu sudah mulai hak dan kewajiban. Walaupun maknanya masih yang sangat sederhana
sederhana sekali. Iya, betul. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Seperti tadi Ibu Misdah menyebutkan belajar. siswa itu selain belajar juga mematuhi peraturan di sekolah, Betul. mengerjakan tugas-tugas, menghormati dan menghargai guru. Itu lebih Nah, penting. itu karena bisa jadi kita sebagai guru kan kalau pas daring ini biasanya nggak didengarkan sama mereka, bisa Karena tidak tatap muka ya, Bu, ya. iya, di telepon nggak diangkat, di WA nggak nggak dibaca. Tapi aktif ya Bu ya, HP-nya ya aktif ya. Nah itulah anak-anak kita, iya. Disenggol-senggol, dipanggil di grupnya juga sudah Bu ya. Belajar itulah yang utama agar tercipta generasi penerus bangsa yang cerdas untuk membangun negara yang lebih maju dan sejahtera. Amin. Iya. Amin. Nah, pendidikan itu sangat penting tadi ya Bu ya bagi Iya. kita sebagai warga negara. Nah, anak-anak siswa sekolah dasar, bisa kan kalian memaknai dari penjelasan Ibu Pia dan Ibu Misdah tadi bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk kelanjutan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Iya. Terus semangat walau belajar dari rumah ya anak-anak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan lagi setelah iklan yang mau lewat ini. Oke, pendengar Radio Tuntung Pandang Plehari, terima kasih masih stay tune bersama kita, masih di acara Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Baik, kita lanjutkan kembali Ibu Pia dan Ibu Misdah. Iya. Tadi Bu Pia sudah menyebutkan hak untuk menyatakan pendapat. Nah, sekarang bagaimana tuh Bu? Maksudnya tuh Bu Pia? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Salah satu hak yang dimiliki warga negara Indonesia adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Iya. Misal nih, dalam musyawarah ataupun dalam memberikan suara dalam pemilu. Ya. Kalau lingkup kecil untuk siswa sekolah biasanya hak itu digunakan saat berdiskusi, kegiatan belajar mengajar di kelas. Juga bisa memberikan suara saat pemilihan ketua kelas. Betul. Tapi Iya. ada tapinya nih. Waduh, apa itu? Mengemukakan pendapat itu harus dengan aturan yang baik. Iya, Sesuai dengan aturan undang-undang. Misalkan nih saat pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi hak syarat sebagai peserta pemilu berhak untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika terdapat orang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya, akan terjadi konflik yang tidak diinginkan, juga permusuhan antara masyarakat. Oleh karena itu, jika semua warga negara mendapatkan haknya, maka terciptalah masyarakat adil, makmur sesuai dengan isi pembukaan Pancasila 1945. Iya, sangat penting ya untuk pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia agar tercipta kerukunan, kedamaian. Memang damai itu indah ya Bu Pia ya. Seperti judul salah satu acara di TV ya Bu. Iya. Ya. Apa itu Bu Ren? Indah. Damai itu indah. Damai Iya itu kan? indah, iya. Yang banyak penceramahnya itu biasanya. Iya, ternyata banyak sekali manfaat hak yang diperoleh warga negara Indonesia ya Bu Pia, Bu Mida. Tadi kita sudah membahas apa saja hak warga negara Indonesia. Nah, sekarang nih Bu Pia, kita akan kupas lagi manfaat pemenuhan hak selain dari yang disebutkan Ibu Pia tadi. Apa menurut Ibu Misdah? Ayo silakan Bu Misdah. Iya. Iya. Pemenuhan hak ya. Wah, Bu Iya. Reni ini untuk bahasa pemenuhan hak selain yang disebutkan itu banyak sekali. Anak-anak perlu tahu juga ya. Iya. Mungkin anak-anak kita di rumah yang masih mendengarkan, kalian perlu memahami apa saja sih pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak ini yang berhubungan dengan manfaatnya. Nah, apabila hak kita sudah terpenuhi, itu pasti ada perasaan gembira, ada perasaan senang, lega, seperti itu. Contohnya, nah apabila saat berdiskusi, biasanya kan di kelas kita sering diskusi ya Bu ya. Nggih, anak-anak mengacungkan jarinya untuk mengeluarkan pendapat. Nah, jika kita berikan kesempatan untuk mereka mengeluarkan pendapat kita, maka kita yakin, maka mereka yang mendengarkan pun akan menambah wawasan mereka. Nah, apalagi gagasan mereka itu yang diungkapkan itu cocok. Iya. Nah, ini menurut kesepakatan cocok sesuai, maka pemenuhan hak berpendapat tadi sangat bermanfaat. Nah, ini bagi diskusi yang sedang berlangsung. Nah, contoh lain juga, sebagai warga negara kita berhak menikmati fasilitas umum.
Nah, kalau hak kita sudah terpenuhi, maka kita pun akan semangat, rajin, terutama yang berhubungan dengan pajak. Iya, biasanya kan. Nah, pajak-pajak. Anak-anak kita perlu tahu sebenarnya pajak itu kemana larinya. Jadi pajak-pajak yang kita bayarkan itu sebenarnya untuk memenuhi fasilitas umum. Walaupun sebenarnya pajak itu adalah kewajiban kita, tetapi dengan melaksanakan kewajiban itu kita juga menikmati hasilnya seperti itu. Nah, jika kita sudah menikmati hasil seperti itu kan enak tuh. Nah, fasilitas umum itu gratis ya. Gratis dinikmati sama-sama oleh masyarakat kita, tidak diperjualbelikan sebenarnya seperti itu. Inggi. Yang seperti kita nikmati di lingkungan apa ya biasanya? Taman kota. Betul, taman. Cantik banget kan taman kota, perlu modal juga untuk pembangunan. Seperti di Kabupaten Tanah Lot sekarang banyak sekali dibuka-buka. Wah, banyak sekali nih. Iya, tempat terbuka ya, tempat untuk terbuka kita. hijau ya, Bu, Iya, ya. tempat terbuka hijau. Di hari Minggu biasanya kita bisa melakukan olahraga, Betul sekali. jogging dan macam-macam. Anak-anak bisa bermain. Sekarang fasilitas-fasilitas itu mulai dikembangkan. Iya, Iya, betul sekali ya, Bu Misda, Bu Pia. Selain kita mendapatkan kedamaian tadi, kerukunan juga, menambah wawasan juga saat mengungkapkan pendapat, juga pemenuhan kewajiban jadi lebih semangat ya Bu Pia ya. Betul. Ya. Kalau pemenuhan hak terlaksana dengan baik, maka kecintaan kita terhadap tanah air akan lebih erat ya Bu Pia ya. Iya, benar. Iya. Nah, bicara tentang cinta tanah air nih Bu. Bagaimana yang cara kita mewujudkan cinta tanah air bagi para pelajar agar siswa saat ini yang masih belajar di rumah nih Bu, jangan sampai lebih mencintai gadgetnya Bu. Nah, ini bahaya ini. Iya. Iya, ini nasihat nih. Bagaimana nih Bu Pia? Tetap tetap tahan dulu Bu Pia. Ini mau menjawab sudah nih, semangat nih mau menjawab padahal. Tahan dulu. Iya, mungkin anak-anak juga mulai mencari tahu nih informasi. Iya, Coba dicari-cari dulu biar anak-anak di penasaran rumah. dulu, Bu. Iya, bagaimana tadi pertanyaan Bang mewujudkan cinta tanah air ya, Bu? Iya, betul Bu Reni, sekali. Iya, tapi Bang. tetap stay tune di Oke. Radio Tutung Pandang ya para Iya. pendengar kita. Akan kita lanjutkan setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi kita di radio kebanggaan kita, Radio Tutung Pandang Playhari, masih dari acara Badatang, belajar dari Radio Tutung Pandang. Nah, kita lanjutkan nih Bu, pertanyaan yang tadi nih Bu. Bagaimana cara mewujudkan cinta tanah air bagi warga negara Indonesia, khususnya generasi muda yang saat ini Bu Pia? Iya. Sebelum kita membahas bagaimana cara mewujudkan cinta tanah air, kita harus mengetahui dulu apa makna dari cinta tanah air itu sendiri. Iya. Cinta tanah air itu perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Iya. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Banyak sekali ya Bu Reni contoh sederhana dari cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkannya seperti bangga sebagai bangsa Indonesia, Iya, betul itu. bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Nah, kita dulu ada membahas ya tentang mencintai produk buatan Indonesia. Betul sekali. Iya, menjaga nama baik Indonesia, Itu perlu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, ini untuk anak-anak kita belajar sungguh-sungguh pun termasuk perwujudan cinta tanah air. Iya, berarti belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah salah satu sikap mencintai tanah Iya. air. Nah, ini yang mudah sekali dilakukan untuk anak-anak kita di rumah ya, untuk anak sekolah. Cara mewujudkan cinta tanah air tadi, bagaimana perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah air kita, bagaimana kita rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Agaknya ini memang terlalu luas untuk anak-anak, namun anak-anak kita perlu tahu bahwa mencintai adat atau budaya pun dan melestarikan alam dan lingkungan itu adalah salah satu cara kita mewujudkan cinta tanah air. Kita bisa juga mewujudkan cinta tanah air ini apabila anak-anak sudah terbiasa dari kecil menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti
terbiasa menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini anak-anak mulai terpengaruh sekarang yang dengan apa ya, merek-merek kayaknya. Iya. Iya, apalagi memang merek-merek yang beredar sekarang di lingkungan banyak yang dari luar. Madein. Madein. Nah, terus madein. Nah, itu Si made itu. susah, iya, karena mungkin persaingan juga di perekonomian seperti itu. Nah, maka dengan mencintai produk dalam negeri, bangga terhadap tanah air kita, kemudian tidak merusak fasilitas umum, itu juga salah satu, Bu. Mencoret-coret dinding ya, Bu. Nah, ini Ibu harap anak-anak tidak ada lagi yang seperti itu. Kemudian membuang sampah sembarangan. Susah, itu masih susah itu. Itu biasanya. Kadang alasannya lupa. Ini yang susah. Iya, tapi tidak apa-apa. Anak-anak kita berusaha membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, hidup rukun. Nah, dalam perbedaan keberagaman itu juga cinta tanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini yang sedang kita galak-galakan dalam keadaan seperti ini adalah melestarikan alam. Nah, betul ini sekali itu, anak-anak Bu Misda. ibu, mudah-mudahan di rumah dan para pendengar juga, ayo sama-sama kita kembali menyadarkan diri kita. Mari sama-sama kita lestarikan alam kita, bumi tuntung pandang ini terutama ya. Nah, ini adalah kota kita, tanah air kita yang kita cintai. Seperti itu ya. Betul sekali itu Bu Misda. Apalagi cinta tanah air ini tumbuh sejak dini, maka akan sangat mudah mencintai tanah air sampai dewasa nanti ya kan Bu? Iya, Bu Misda? betul. Nah, masih dalam cinta tanah air nih Bu. Bicara dengan keadaan yang baru-baru ini terjadi, itu kan kita baru saja mengalami fenomena alam yang sangat jarang kita temui ya Bu. Menyedihkan sekali. Iya, sangat dahsyat ya Bu ya. Iya, apalagi yang merasakan langsung seperti Kita yang tidak merasakan langsung terdampak sedih, juga Bu ya. pilu rasanya melihat saudara-saudara kita yang di sana minta bantuan, minta tolong di sana di sini. Iya. Tapi apa-apalah daya, kita pun juga terjadi kerusakan Di mana-mana, Bu, ya, infrastruktur ekstrim, ya iya. kemarin, sehingga kita susah untuk melakukan akses. terputus, Tapi Bu, ya. ternyata kita lihat di medsos juga banyak juga bantuan-bantuan yang kesadaran masyarakat kita yang masih Iya, masih peduli tetap sosial, Bu, ya. iya, itu bagus sekali. Iya. Nah sekarang Bu, apa yang bisa kita lakukan agar alam kita ini kembali lestari Bu? Wah, ini yang sangat dibutuhkan oleh negeri kita saat ini, Betul. yaitu alam yang lestari. Nah, betul itu. apabila kita menjaga dan melestarikan alam sebagaimana mestinya, kita pasti tahu kalau bumi ini akan semakin baik. Janganlah ya terlalu mengeruk dan mengambil keuntungan dari dalam bumi kita. Ya, seperti kita tahu ya, banyak penduduk yang dari luar negeri yang mengeruk keuntungan seperti batu bara, Yang berlebihan ya Bu ya. iya, banyak sekali tambang yang ilegal, tidak bertanggung jawab dengan kelestarian alam, lubang bekas galian di mana-mana Bu Reni. Apalagi daerah Jorong itu ya, kampung halaman saya sendiri. Wah, itu banyak sekali lubang-lubang yang tidak tertutup. Daratan rusak. Iya, fakta Bu ya. Iya, Ini pohon-pohon fakta, besar iya. ditebang, hutan banyak yang gundul. Akibatnya kan ya seperti yang sudah terjadi, banjir, longsor, karena penguatnya sudah sangat sedikit. Maka saatnya sekarang kita berbenah, jagalah alam dengan baik, maka alam juga akan baik dengan kita. Iya, Lebih betul. dekatkan lagi diri kita kepada Allah, muhasabah diri, apakah kita sudah cukup dekat dengan Sang Maha Pencipta kita, ataukah kita lalai dengan segala perintahnya. Betul. Saya ingin menegaskan kembali di sini tentang pentingnya pendidikan karakter. Seperti yang sudah saya jelaskan, pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini. Salah satunya penerapan nilai cinta tanah air. Dengan memperoleh pengetahuan nilai cinta tanah air sejak dini, maka generasi yang akan datang, anak-anak kita ini diharapkan cepat tanggap dalam berpikir, bersikap, berbuat, dengan menunjukkan lebih kepeduliannya dalam menghargai terutama alam, sosial budaya, ekonomi, politik bangsa. Karena dampak fenomena alam, apalagi yang baru saja saudara-saudara kita alami, itu sangat berdampak pada sosial budaya, ekonomi, dan sangat, politik Bu, ya. bangsa. Sangat. Coba lihat di pasar nih, harganya mulai melunjak nih. Iya, iya. Berdampak gitu Bu ya. Benar sekali. Berdampak. Benar sekali. Ya, untuk kedepannya diharapkan dengan memberikan pengetahuan tentang karakter,
lebih menumbuhkan lah ya lagi rasa cinta tanah air dengan menjaga dan mencintai alam. Betul sekali Bu Pia. Nah itu dengan cinta tanah air lah semua hal itu bisa diperbaiki ya. Iya, Nah, semoga saja dengan kerjasama yang baik dari masyarakat, pihak-pihak terkait juga kita bisa memperbaiki lingkungan kita yang rusak. Nah, jadi cinta tanah air itu akan tumbuh sendirinya. Nah, apabila kita sendiri juga yang menginginkannya. Nggak bisa kalau kita sendiri tidak ada muncul Keinginan, Mbak, ya? keinginan untuk mencintai lingkungan kita. Nah, coba anak-anak mungkin bisa membaca sejarah perjuangan para pahlawan bangsa kita agar kita bisa lebih menghargai, mencintai lingkungan, mencintai para pahlawan kemerdekaan. Kemudian menghormati simbol-simbol negara juga ya, seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, hafal lagu kebangsaan Indonesia. Mungkin ada sekarang yang lupa ya Bu, lagu Indonesia Raya. Kelamaan tidak ikut upacara atau gimana ini ya Allah. Iya. Kemudian mudah-mudahan ya lagu-lagu kebangsaan ini kayaknya yang mulai. Iya, banyak sekali. Iya, sekarang Mungkin anak-anak ini tugas kita ya, jadi Ya, tugas kita. berikan tugas lagu kebangsaan Betul. supaya tetap hafal ya. Iya. Tapi ini bukan hanya tugas kita ini Bu, tugas juga dengan orang Iya. tuanya. Kerjasama ya. Nanti malah Kerjasama hafal yang baik ya. lagunya Iya. TikTok ya. Ini Yang bahaya. ditakutkan itu. Nah sekarang ini kan kita masih belajar di rumah ya, jadi kesulitan untuk melaksanakan upacara bendera ini belum, iya. Tapi mudah-mudahan secepat mungkin keadaan ini berlalu, kemudian bencana, kemudian virus yang sedang kita usahakan oleh si pemerintah COVID. ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kembali upacara bendera. Mudah-mudahan dengan itu nanti jika kita bisa melaksanakan, ayo anak-anak mari kita laksanakan dengan hikmat. Nah, karena ini adalah perwujudan apa tadi? Cinta tanah air. Betul sekali. Nah, Ya semoga alam kita ini bisa dijaga ya Bu ya, dengan lebih baik lagi agar segala yang sudah ada terjadi tidak terulang kembali. Jadi pelajaran buat kita Bu ya, bahwa alam akan memberikan kebaikan apabila kita bisa memberikan kebaikan juga kepada alam. benar. Nah, dengan cara menjaga tetap sekali. lestari tadi Bu ya. Iya benar sekali Bu Reni. Nah ini kita juga ingin menambahkan ya untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya mereka diberitahu apa ya agar kita untuk menghadapi situasi yang sekarang ini, fenomena alam yang terkadang ini datangnya tidak diduga. Iya. Nah, jadi selain orang tua, masyarakat pada umumnya, kita juga berkewajiban memberitahu mereka bagaimana cara tanggap dalam menghadapi fenomena alam. Nah, apabila terjadi, maka itu pastinya merugikan. Iya, betul merugikan sekali, Bu. kita ya. Iya, Baik harta, nyawa, ini sudah apa ya namanya, merupakan Dampaknya, rasa resikonya. kalau kita melihat keadaan ini rasa pilu kembali mengingat-ingat. Iya. Nah, bagaimana cara menyelamatkan diri? Ini anak-anak juga harus Perlu itu, Bu, diberi ya? pembekalan Iya, ya. Pembekalan. Menyelamatkan barang berharga. Nih saat terjadi banjir ini yang mendadak, kita kemarin juga sekolah kita ya terdampak, panik sekali dan tak terduga ternyata datang dengan cepat air bah, Iya. sehingga kita tidak sempat menyelamatkan. Nah ini Padahal buku yang baru. iya, buku baru banyak sekali. Namun apalah daya kita ya kita. Nah ini juga ya. Kemudian saat banjir ini, baiknya kunci rumah ya. Rumah harus dikunci ya katanya. Banyak sekali informasi-informasi sekarang yang kurang mengenakan seperti itu. Memanfaatkan Iya, situasi kesempatan kita ya. tidak tahu apa yang terjadi sekarang di nah ini juga anak-anak untuk buku-buku mungkin di rumah yang sering kena banjir ini mengusahakan membuat gantungan khusus diamankan gantungan khusus biasanya lebih tinggi ya agar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka juga sering sekali ada laporan-laporan kita ya di sekolah. Buku terendam. Bukunya terendam Bu rapotnya Nggak bisa ngerjakan tugas lagi nih, buku terendam. Betul, bukan hanya orangnya yang terendam. Iya. Nah ini terjadi. Kemarin ada dengar curhatan dari masyarakat Kurau yang kebetulan dekat rumah saya, ada juga yang mengungsi. Katanya
kartu keluarga, semua data, akte kelahiran, ijazah, semuanya terendam, nggak tahu lagi kemana. Iya. Bahkan mungkin kalau sudah kena banjir tuh jadi hancur ya Bu ya. Hancur, iya Nah, betul. Akhirnya susah, iya. Mencari pun, kalaupun ditemukan juga Udah nggak layak udah nggak pakai. layak lagi. Benar Inilah. sekali. Jadi akibat-akibat atau dampak-dampak yang seperti itu kita usahakan dari sekarang kita hindari. Walaupun kita tidak berharap ya Iya. bencana itu tidak datang lagi, tidak berharap. Namun kita berusaha untuk antisipasi lah jika ada apa aja kita sinyal-sinyal atau pemberitahuan. harus lebih peka Iya, Bu harus ya. peka gitu, Jadi lebih mungkin memahami. data-data penting seperti itu harus dijadikan satu saja. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita Siap inginkan ya, itu langsung siap kita. ambil Iya, aja. siap. Mungkin itu dan uang Iya, yang nyata iya. dulu. Penting yang lebih utama memang kita menyelamatkan diri ya Bu ya. Iya, menyelamatkan diri itu yang Itu. penting. Benar sekali, memang itu. Tapi kadang ada juga jawaban ya dari masyarakat yang terkena dampak, nggak sempat lagi sudah kayak gitu. Mungkin karena bendanya itu paniknya, Bu. panik, Saking paniknya. tapi juga mungkin benda berharga tersebut tidak disimpan Di tempat dekat yang saja maksudnya. Jadi kan kalau misalkan terkena itu langsung ambil kayak gitu. Iya, Itu. iya betul sekali ya Bu. Dampak dari fenomena alam ini sangat merugikan banyak pihak ya Bu ya. Nah, aduh sangat menarik sekali nih materi kita hari ini. Kalau boleh saya simpulkan nih Bu Pia sama Ibu Misda. Iya. Pendidikan karakter itu sangat penting ditanamkan sejak dini, terutama tentang pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Juga penanaman cinta tanah air. Pengetahuan ini sangat penting diharapkan untuk anak-anak, masyarakat, dan para pemirsa radio Tuntung Pandang Klehari. Bukan hanya mengetahui saja, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, penerapannya yang lebih penting Iya, ya Bu penerapan ya. yang lebih Nggih, penting. mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap dan menerapkannya. Iya. Nah, terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Misdah Rianti SPD selaku Kepala UPTD SDN 1 Angsal dan Ibu Iya. Lutfiah Hakasa SPD Iya. sebagai pemateri kita hari ini. Semoga penjelasan materi kita hari ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita dalam dapat bermanfaat ya Bu ya ke Iya, depannya. amin ya Allah. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Rekan yang dengarkan di pagi hari ini, demikian program Badatang pada pagi hari ini bersama Ibu Misdah ya Bu ya. Iya. Ibu Reni, Ibu Lutfiah, wah hafal dan ya. Karena sering disebut ya. Iya memang dalam beberapa hari terakhir ini ya, banjir melanda Kabupaten Tanah Lot khususnya ya. Salah satu dampak bagi anak-anak juga dan tentunya psikis anak juga mungkin agak terganggu juga Bu ya. Jadi agak lupa pelajaran nih jadinya. Jadi mudah-mudahan ini cepat berakhir dan tentunya mudah-mudahan semua bala-bala yang mudah-mudahan tidak menjadi suatu bala, jadi rahmat lah semuanya ya Bu ya. Hujan yang diturunkan maksudnya. Baik, terima kasih sekali lagi ibu-ibu di pagi hari ini, dan buat siswa-siswi yang atau orang tua yang belum sempat untuk menyaksikan program Badatang pada edisi hari ini 19 Januari 2021, Anda nantinya bisa mengikutinya di channel YouTube kita di Radio Tuntung Pandang, channel YouTube Radio Tuntung Pandang ya. Jadi masih bisa untuk menyaksikan kalaupun nggak sempat untuk menyaksikan pada pagi hari ini. Terima kasih dan tetap bersama kami di 102,3 mungkin karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan untuk Anda, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan. Jadi tetap bersama kami di 102,3 MHz Radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu semuanya dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.